Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama Pak Nugraha. Jadi hari ini Bapak akan memberikan materi kembali mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Sebelum Bapak menyampaikan materi ini, jangan lupa kalian cuci tangan. Kemudian kalau keluar gunakan masker dan jaga jarak. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya anak-anak. Kita akan mulai potensi sumber daya alam Indonesia. Seperti yang kalian lihat pada peta persebaran sumber daya alam di Indonesia, itu sangat banyak dari Sabang sampai Merauke, di mana sumber daya alam ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu sumber daya udara, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya hutan, sumber daya tambang, dan sumber daya laut. Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki kedaulatan penuh dan utuh terhadap ruang udara di atas wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Chicago tahun 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Indonesia memiliki beragam jenis tanah. Ada tanah yang subur dan ada yang tidak subur. Tentunya kesuburan tanah bisa dilihat dari teksturnya. Kalau di foto ini itu tanahnya terlihat kurang subur karena sudah mulai retak-retak. Sedangkan yang subur itu lebih gembur tanahnya. Biasanya kalian jumpai di areal persawahan. Kemudian sumber daya air. Ini pun bisa dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu dari air hujan, sungai, dan danau. Kita lanjutkan. Hutan di Indonesia memiliki luas sekitar 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang besar saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Potensi kemaritiman Indonesia terbesar adalah perikanan. Termasuk di Bali, itu perikanan juga cukup besar potensinya. Selain itu ada pula potensi berupa hutan mangrove dan terumbu karang di Indonesia. Mungkin kalian bisa menyebutkan di kolom deskripsi di mana aja letak terumbu karang untuk wilayah Bali. Kalian bisa sebutkan di bawah di kolom deskripsi. Kemudian hutan mangrove itu ada di mana saja. Lanjut, berdasarkan Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah penduduk Indonesia tahun 2015 mencapai 254,9 juta jiwa. Dan diperkirakan tahun 2035 jumlahnya mencapai 305 juta jiwa. Jadi itu keadaan penduduk Indonesia. Dilihat dari piramida
sensus penduduk. Jadi dari usianya kalian bisa amati di sini. Jadi usia yang paling banyak itu masih seputaran usia 60 sampai 64. Kemudian berdasarkan jenis usia dan jenis kelamin. Ada piramida penduduk muda, piramida penduduk stasioner, dan piramida penduduk tua. Untuk piramida ini nanti kalian bisa diskusikan dengan teman kalian. Jelaskan juga masing-masing dari piramida ini apa perbedaannya, apa fungsinya. Kemudian dari segi agama yang diakui di Indonesia ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Jadi selain dari agama itu namanya aliran kepercayaan. Berdasarkan penduduk usia kerja, itu penduduk kita dibagi menjadi dua golongan. Ada angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Jadi angkatan kerja tuh yang secara produktif sudah bekerja, sementara yang bukan angkatan kerja, jadi penduduk ini masih belum bekerja, mungkin karena usia masih kecil atau usia sudah tua. Sementara komposisi penduduk berdasarkan letak geografis adalah pengelompokan penduduk berdasarkan lokasi tempat tinggalnya. Penduduk dibagi dua, yaitu ada di desa dan di kota. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Berdasarkan sensus tahun 2010, diketahui bahwa Indonesia memiliki 1128 suku bangsa. Kemudian ada dua bahasa yang digunakan di Indonesia, yaitu bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Jadi pastikan kalian sudah mengetahui bahasa daerahnya masing-masing. Jangan sampai lupa ya, karena itu harus dilestarikan. Kemudian keberagaman budaya dapat kita lihat dari beragamnya rumah adat, pakaian adat, jenis tarian, pertunjukan seni, upacara adat, budaya yang ada di Indonesia. Jadi mungkin kalian sudah tahu, kita setiap hari Kamis menggunakan pakaian adat. Kalau kalian amati itu setiap daerah akan berbeda-beda. Tarian pun setiap daerah beda-beda. Dan upacara adat setiap daerah juga berbeda-beda. Kita lanjutkan. Wilayah Indonesia merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda, yakni rangkaian Sirkum Pasifik dan rangkaian Sirkum Mediterania. Jadi gambar sudah ada di atas. Kalian bisa cari yang mana namanya Sirkum Pasifik dan yang mana namanya Sirkum Mediterania. Kemudian Indonesia terletak di antara dua paparan besar. Ada paparan Sunda dan paparan Sahul. Nah, itu yang Sahul tuh yang warnanya hijau, yang Sunda tuh yang warnanya orange.
relief muka bumi. Jadi Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu wilayah bagian barat, wilayah bagian tengah, dan wilayah bagian timur. Sementara iklim di Indonesia ada 3, iklim musim, iklim tropika, dan iklim laut. Sementara berdasarkan pendekatan biogeografi, yaitu keterkaitan antara tipe-tipe makhluk hidup dengan suatu wilayah, kekayaan hayati Indonesia itu dibagi 2, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kemudian dari segi fauna, di Indonesia terbagi menjadi 3 kelompok fauna. Ada fauna asiatis, fauna australis, maksudnya fauna australiastis, fauna peralihan. Jadi itu pembagian dari kelompok fauna. Lanjut, perdagangan antar wilayah. Ini akibat dampak dari interaksi antar ruang. Adalah salah satu bentuk kegiatan distribusi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen atau produsen yang lain antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain di dalam negara yang sama untuk mendapatkan keuntungan. Dampaknya adalah yang pertama, adanya mobilitas antar wilayah. Yang kedua, perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Yang ketiga, perubahan penggunaan lahan. Keempat, perubahan orientasi mata pencaharian. Yang kelima, perkembangan sarana dan prasarana. Yang keenam, perubahan sosial budaya. Dan yang ketujuh, perubahan komposisi penduduk. Jadi untuk mobilitas antar wilayah itu perpindahan interaksinya tiap daerah itu sangat cepat. Kemudian yang kedua, pusat-pusat pertumbuhan perkembangan itu semakin cepat pula. Kemudian yang ketiga, perubahan penggunaan lahan dari lahan sawah misalnya, kemudian menjadi ditanami, dari yang ditanami kemudian beralih fungsi menjadi perumahan. Kemudian perubahan orientasi mata pencaharian. Misalnya kalau di daerah kota sawah sudah tidak ada, maka otomatis pencaharian orang dari petani itu akan berubah menjadi yang lain. Kemudian perkembangan sarana dan prasarana itu pun menjadi sangat cepat karena kebutuhan semakin meningkat. Perubahan sosial budaya seorang juga di satu tempat akan kena pengaruh, akan semakin berubah menyesuaikan dengan situasi kondisi. Dan kemudian perubahan komposisi penduduk. Ini sebagai akibat dari dampak interaksi antar ruang. Oke anak-anak, sekian materi hari ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar beberapa pertanyaan yang sudah Bapak tanyakan tadi. Jangan lupa diisi nama, absen, dan kelas. Sampai ketemu di materi-materi berikutnya. Terima kasih.